Cara tentang 2026, kita flashback dulu di tahun 2025, di tahun-tahun dimana tahun tersebut mungkin teman-teman, sahabat-sahabat merasakan tahun-tahun yang sangat pahit, tahun yang sangat sulit sekali. Bahkan beberapa orang banyak yang mengeluh bisnisnya tutup di tengah jalan, banyak yang asmaranya hancur, banyak sekali hal-hal yang membuat teman-teman ini kayak ngerasa kenapa ya tahun 2025 ini sangat sulit sekali. Nah, ini yang terjadi bahwa di 2026 ini kebalikannya. Jadi buat teman-teman yang merasa kemarin ini kenapa ya bisnisku kok yang baru dibangun gagal, bisnisnya berhenti di tengah jalan, bahkan semuanya ini kayak ngerasa terhimpit. Nah, jadi secara energi di 2025 ini memang tahun-tahun dimana kita semua ini digembleng dengan berbagai macam perkara, digembleng dengan berbagai macam permasalahan, ujian. Tapi di 2026 ini yang saya rasakan banyak perubahan. Jadi buat teman-teman yang mungkin merasakan ya di tahun 2026 ini kita harus ngerasa kayak wah di sini ada perubahan besar. Karena yang saya lihat untuk semuanya ini perbedaannya jauh sekali. Di 2026 ini kita kayak ngerasa mau ndak mau dipaksa oleh semesta untuk berubah, entah dari segi pemikiran, entah dari segi prinsip, entah dari segi apapun itu. Jadi semesta ini kayak memaksakan nih kita mau ndak mau harus pindah nih transisi kita yang kemarin mungkin banyak kegagalan. Mau ndak mau ini semesta kayak menarik secara paksa. Tapi kadang kita itu ngerasa bahwa kayak gini, kita takut kehilangan orang-orang sekitar, kita takut merasakan suatu contoh seseorang yang berusaha di circle yang kurang enak, tapi dia dipaksa semesta untuk keluar dari situ. Justru dia itu kayak merasa sedih, kayak merasa nanti setelah aku melangkah ke depan ini gagal enggak ya? Setelah aku melangkah ke depannya ini bisa sukses apa enggak ya? Jadi sebagian orang itu kayak belum bisa move dari 2025, kayak ngerasa ketakutan. Ya, jadi ya teman-teman di sini nggak usah ngerasa takut ketika di 2025 ini digembleng perkara besar, digembleng permasalahan yang besar. Mungkin ada yang ditinggal pasangannya, ada yang mau ndak mau harus resign dari pekerjaannya. Itu, jadi kalian jangan takut. Justru di 2026 ini banyak sekali hal-hal yang kita ini tidak menduga. Wah, ternyata di 2026 ini adalah tahun pemulihan, tahun penyembuhan, entah ini secara ekonomi, entah ini secara jiwa, secara batin. Ini di 2026 kayak kita ini dipaksakan terlahir kembali, jiwanya kita ini kayak terlahir kembali. Yang mungkin di 2025 kita ngerasa nggak ikhlas, nggak rela, kita ngerasa kayak kenapa ya ujiannya kok terus-terusan. Justru di 2026 ini kita semakin kebuka, kita semakin lapang dada, kita semakin ikhlas menjalaninya. Kehidupan ini kita harus bertemu dengan orang-orang baru yang mungkin itu lebih baik dari sebelumnya gitu loh. Jadi buat teman-teman yang belum bisa belum bisa move on dari 2025, saya kira ikhlaskan saja, karena di 2025 ini adalah tahun-tahun yang kayak kita harus menuju fase pulih. Itu yang saya rasakan buat energi semuanya gitu. Terus di 2026 ini ada pandangan apa saja? Justru yang di 2026 ini yang saya lihat banyak pandangan positif, melainkan ada perubahan secara ekonomi lebih bagus, secara finansial banyak yang berubah. Jadi buat umum ya di 2026 ini banyak penyembuhan ekonomi. Mungkin yang kemarin banyak tanggungan yang sangat numpuk sekali. Jadi di 2026 ini banyak pemulihan tentang itu. Terus yang membahagiakan lagi di 2026 ini banyak prestasi-prestasi anak bangsa itu yang mulai muncul.
mulai dikenal, entah dari segi teknologi atau tentang seni. Cuaca di 2026 kita akan mengalami kegelapan dan juga kita akan sangat jarang sekali bertemu dengan matahari. Dan tentunya dengan cuaca yang ekstrim ini juga akan menimbulkan penyakit, dan penyakit tersebut akan lebih menyerang ke bagian perut dan juga hidung dan juga tenggorokan. Kemudian selain itu juga di tahun 2026 ini kita akan mengalami 9 kali siklus pergantian gerhana matahari dan bulan dalam waktu yang bersamaan. Itu yang menyebabkan adanya kegelapan dalam masa 1 tahun ke depan ini ya, khususnya di tahun 2026. Dan juga di tahun 2026 ini juga kemudian akan ada fenomena di mana beberapa daerah nanti dan hampir menyeluruh bergantian kita akan mengalami hujan salju atau hujan es. Bahkan bisa jadi di beberapa tahun ke depan kita akan mengalami 4 musim. Dan aku lihat di sini juga masih dengan adanya banjir yang menyeluruh dan hampir mengepung wilayah bagian Indonesia, ini juga menjadikan masyarakat harus waspada karena banjir itu datangnya bisa tiba-tiba dan tidak bisa diprediksikan. Dan banjir ini juga diakibatkan karena adanya kerusakan alam semesta dan juga konspirasi dari bangsa-bangsa lain yang memang di sini aku melihat adanya bencana ini terbentuk dari adanya konspirasi bangsa lain yang memiliki tujuan dan niat ingin menjajah suatu bangsa atau negara dan juga melumpuhkan suatu negara dengan itu tadi ya, dengan melakukan dan merubah sistem cuaca. Dan juga ini yang sangat mematikan, dan aku bilang tahun 2006 sampai dengan tahun-tahun berikutnya akan menjadi tahun pemusnahan atau penuaian karma. Dan ini juga akan berdampak kepada perekonomian di Indonesia dan akan banyak fenomena-fenomena lainnya juga di sini, dan akan banyak sekali konspirasi-konspirasi yang akan terjadi, termasuk nanti akan adanya bintang jatuh atau meteor yang akan jatuh masih akan mewarnai tahun 2026. Kemudian aku melihat juga di sini akan adanya dentuman keras yang aku yakinin itu adalah dentuman benda luar angkasa yang terjadi karena fenomena adanya pergeseran atau itu tadi pola gerhana matahari dan gerhana bulan yang memang sangat berdekatan ya terjadinya, sehingga ini juga akan sering kita melihat di langit nanti fenomena alam lainnya yang akan menampakkan semacam di malam hari kita akan melihat pelangi atau langit akan berwarna merah dan warna pink ya, dan ini akan masih terjadi di tahun 2026. Bahkan aku melihat di sini akan ada fenomena semacam lingkaran ya, semacam kayak puting beliung lingkaran di malam hari, dan ini juga aku yakinin ini adalah fenomena di mana suatu konspirasi juga, dan ini hampir berbentuk semacam kayak UFO piring terbang, tapi aku yakin ini adalah suatu suatu sistem yang ditembakkan dari satelit luar angkasa yang tujuannya adalah untuk memonitor atau mengawasi suatu daerah yang memang menjadi tujuan ya, daerah tujuan yang ingin sedang mereka taklukkan itu. Bahkan aku melihat di sini yang daratan akan menjadi lautan dan lautan akan menjadi daratan, dan akan ada beberapa wilayah bagian Indonesia yang nantinya akan terpecah belah atau terpisah dari wilayah Indonesia. Dan aku melihat di sini akan ada perang saudara, perang antar suku, dan juga masih memanasnya wilayah politik di bagian negara kita juga. Dan ini akan juga aku melihat adanya perang antar tetangga dan akan ada perebutan kekuasaan ya. Dan aku melihat di sini akan ada 3 daerah yang aku nampak jelas adalah di sini akan direbut oleh bangsa asing di tahun 2026. Akan terjadi konflik memanas dalam politik luar negeri, dan ini juga yang akan menjadi Indonesia tertekan. Dan mohon maaf tidak menakuti, tapi kita juga harus bersiap-siap, dan ini akan berdampak adanya persiapan perang dunia ketiga yang akan terjadi secara skala besar, yaitu skala dunia ya. Dan kita juga perlu waspada, kita nggak tahu tentang politik di luar yang sangat berubah-ubah ini juga tidak menutup kemungkinan jika nanti terjadi perang dunia ketiga akan berdampak kepada Indonesia itu sendiri.
Dan beberapa tahun ke depan juga aku melihat di sini akan ada pergantian dari pergantian dalam pemerintahan dari pemerintahan republik akan menuju kepada pemerintahan kerajaan. Dan aku melihat di sini akan ada suatu daerah, khususnya wilayah Jawa Barat, di sini akan terbentuk suatu daerah ya. Dan di sini aku melihat luas ya. Dan aku melihat di sini Jawa Barat ini akan meluas dan akan ada suatu aku lihat di sini ada tiga piramid yang akan ditemukan di wilayah bagian Jawa Barat, yang tentunya sekarang kita mengenal adanya Gunung Padang. Di situ juga nanti akan memancarkan suatu sinyal dan energi, di mana yang aku yakinin ini juga adalah yang menandakan akan adanya suatu sistem atau suatu perubahan zaman atau masa, di mana akan menentukan Indonesia ke depannya. Dan aku melihat juga di sini akan bermunculan di tahun 2026 ini beberapa piramid ya, beberapa peninggalan sejarah yang akan muncul, dan ini akan berbentuk piramid, dan itu akan 7 piramid ini akan mengelilingi ya pulau-pulau di Indonesia. 3 tadi yang sudah ditemukan aku lihat di sini di Jawa Barat, kemudian ada di wilayah bagian Sumatera, ada di wilayah bagian Papua, ada di wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur, dan bisa jadi nanti antara Lombok atau Bali. Jadi 7 piramid ini juga nantinya akan menjadi suatu kekuatan untuk perlindungan atau proteksi terhadap negara kita, entah secara perlindungan secara bagian untuk nuklir kah atau apa, yang jelas 7 piramid ini diciptakan untuk melindungi negara tercinta Indonesia. Dan aku lihat di sini juga di tahun 2026 masih dengan adanya fenomena sesar Lembang yang terus bergerak, dan ini juga akan membahayakan wilayah bagian Bandung dan sekitarnya. Dan saat ini juga sudah mulai melemah ya, dalam arti melemah adalah kapanpun itu bisa menjadi suatu ledakan yang sangat luar biasa, dan ini juga akan menjadikan daerah tersebut menghilang atau longsor yang sangat luar biasa. Bahkan genangan air ini juga akan menutupi wilayah bagian tersebut. Aku lihat juga di sini untuk Jakarta, sebagian wilayah Jakarta juga waspada. Sewaktu-waktu air juga di sini sudah mulai tidak bisa menampung lagi, bisa meluap kapan saja, dan akan sangat berdampak kepada putusnya transportasi atau untuk ini ya, jalan ya, putusnya jalan untuk bepergian. Kemudian aku melihat di sini akan ada blackout atau kegelapan, mati listrik, mati juga sinyal handphone di tahun 2026. Dan karena dengan isu adanya politik luar negeri yang memanas, ini juga terdampak kepada beberapa wilayah di bagian Uni Eropa. Dan aku melihat di sini juga akan ada kecelakaan darat, laut, dan udara karena juga struktur bumi yang bergerak. Wilayah Jawa Timur, kemudian masih di daerah Banten, Aceh, Sulawesi. Hati-hati, Sulawesi ini akan terdampak. Mohon maaf, tidak ada niat menakuti, tapi bersiap. Daerah Halmahera, Sulawesi itu juga akan terdampak kepada, aku melihat di sini gelombang tinggi ya, entah ini tsunami kecil, entah disebut tsunami, entah ini badai. Yang jelas aku melihat di situ diawali dari awan ya, awan yang berputar-putar puting beliung, kemudian di sini terjadi longsor, kemudian ada air yang mengalir ya dan menyapu beberapa wilayah bagian Halmahera, Sulawesi, dan kemudian di sini aku melihat gelombang yang sangat tinggi. Dan aku melihat juga di sini di wilayah Jawa Tengah, hati-hati wilayah perairan khususnya yang berdekatan dengan perairan di sini, Demak, Kudus, mohon maaf, bukan menakuti, hati-hati. Ini juga akan terendam oleh air. Bahkan di sini mohon maaf, wilayah Gunung Muria juga akan terjadi longsor. Banyak sekali, hampir wilayah-wilayah atau gunung-gunung ini aku melihat longsor ya. Khususnya di pegunungan ini banyak yang longsor, dan itu juga yang aku takutkan bahwasanya akan terjadi pergolakan air yang akan menutupi wilayah Indonesia. Tidak ada yang tersisa.